pulang. Nah, apa kata Nabi? Wayab wahidun. Yang istiqomah tetap follow sampai tidak ada batasannya, ya, abadi. Apa itu amalannya? Wayab wahidun. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, ya, keluarganya dan hartanya balik lagi, ya, alat untuk menguburkannya mungkin tadi cangkulnya atau apa gitu, ya, mobilnya pulang, hartanya pulang lagi, ya. Nah, keluarganya pulang lagi. Tadi kan gitu ya. Nah, so terkenalnya orang kalau udah jadi mayit, siapa yang mau tidur sama mayit? Siapa yang mau minta gaji sama mayit? Ya, dulunya kita sangat ngefans sama kamu. Kamu bagi-bagi apa ya? Bagi-bagi mobil, bagi-bagi baju, bagi-bagi duit. Udah waktu masih hidup aja udah mati mah udah. Gak ada yang mau tidur sama dia. Gak ada yang mau nemani dia nongkrong bareng kongkong apa kongkong. Ah, nggak ada yang mau, udah mati gitu tadi ya. Secantik-cantiknya perempuan, suaminya juga nggak mau kalau udah jadi mayit. Nah, cari lagi ya. Nah, barakallahu fiik. Ya itu memang seperti itu, kehidupan seperti itu. Sudah sudah kenyataannya sunnah kauniyah memang begitu. Udah namanya udah mayit, alamnya udah beda. Seperti itu. Ini fil ghalib ya, fil ghalib kebanyakannya itu rata-rata si mayit itu diiringi oleh tiga, ya, keluarga, di follow oleh tiga, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang dua kata Nabi pulang lagi, unfollow, set pulang lagi. Nah, yang sisa apa kata Nabi, wayab wahidun, apa amaluhu, dan amalnya ini yang akan setia mendampinginya walaupun sudah di perkalang tanah di bawah, ya, kayaknya sepi di bawah tanah. Oh enggak, amalannya ini akan menghibur dia. Jadi dalam hadis yang sahih, amalan yang soleh, amal soleh itu apa? Amal yang diikhlaskan hanya karena Allah, mukhlison lillah. Nah, baik, yang kedua muafiqun di syariatillah, sesuai dengan syariat Allah, petunjuk Rasulullah, sunnah Rasul. Sunnah itu pasti jalan, jalan petunjuk Rasul. Ini yang akan kekal abadi, follow kita sampai mengantarkan kita ke surga. Dan itu yang mengantarkan kita ke surga, kita nanti bahagia di surga, ya kita hidup gak mati, muda gak tua, bahagia gak menderita, kuat gak lemah, sentosa nggak ada derita. Diulang ya. Nah, itu yang akan menyampaikan kita ke sana. Jadi amalan. Makanya nanti kalau kita buka mushaf, buka Al-Quran, amalan itu sangat ditekankan. Innal ladina amanu wa amilu solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal, amal, tapi jangan sembarangan amal ya. Amal soleh itu apa sih? Makana mukhlah wa syariatillah, yang ikhlas hanya karena Allah dan bercocokan bersesuaian menepati apa syariat Allah, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soleh seperti itu. Jadi dalam riwayat diterangkan, hadis yang sahih diterangkan bahwa amalan kita itu telah akan mendampingi kita dikala istri kita udah nggak mau lagi nemenin, ya, bibi, paman, saudara. Kalau jaga di rumah sakit masih rela aja jaga itu rumah sakit, ya, mengasih tahu makanan, bahkan ngipas-ngipasin, pijit-pijitin. Lama itu, masya Allah, ditemanin sama keluarganya sakit bertahun-tahun di rumah sakit, didampingi sama keluarga. Tapi kalau udah mati mah, siapa yang mau dampingi? Udah beda alam, udah, ya, di kuburan. Keluarganya nggak mau nemanin, gua kubur juga terus bareng-bareng, enggak, ya, pulang, unfollow, udah unfollow, maksudnya unfollow secara fisik. Nah, yang akan menemani kita, ngipas-ngipas kita, menghibur kita, menemani ngobrol, semua gitu ya, amal kita. Jadi kata Nabi SAW, telah amalan seorang muslim, amalan yang soleh akan menjadi sosok yang sangat rupawan, ya, sosok yang sangat indah, sangat bersih, sehingga apa?
menemani kita di dalam sepi. Nah, bahkan kalau amalan kita itu berubah menjadi sosok yang sangat indah, sangat baik ya, maka dari situ kuburan akan diluaskan sejauh mata memandang. Pintu surga itu apa namanya dibukakan sehingga kita dapat aromanya surga. Sehingga apa? Dia berharap ya Allah kiamat kiamat kubur aja udah itu namanya nikmat kubur. Nah, seorang bisa dapat nikmat kubur kalau waktu di dunia rajin beramal soleh, ya beriman dan beramal soleh. Sehingga walaupun sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun, atau Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 tahun udah begini di kuburan, ya umurnya sih cuma 100 tahun, 70 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun, ya cuma sebentar hidup di dunia. Nah, di atas buminya cuma 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Nah, nanti hidup di bawah bumi, hidup di punggung bumi 60 tahun, 70 tahun, tapi hidup di dalam perut bumi itu bertahun-tahun. Sejak zaman Nabi Adam ya, kalau manusia pertama sampai nanti hari kiamat itu udah beribu-ribu tahun. Dia hidup gimana ya? Gimana hidup di dalam amalannya yang akan menemaninya. Dan kalau orang beriman, dia akan betah saja. Betahnya itu apa? Dia nggak kesepian, ada yang menemani, ada yang terus follow dia, ya, ada untuk apa ya, ngobrol gitu ya. Iya. Intinya dia senang di kuburan, dapat nikmat kubur ya. Jadi bau surga itu sudah sampai sama dia ditemani sosok yang indah. Nah, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Nah, dia mengharapkan apa namanya ingin masuk ke surga sehingga dia mengatakan ya Allah aqimis saat, ya Allah tegakkan kiamat, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat. Kenapa? Karena waktu di dunia juga dia yakin kiamat itu ada. Kenapa? Sering baca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Terus dia tuh sering baca alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Dia sadar akan masuk kubur, makanya dia siapin. Kalau mau masuk kubur itu akan lama, siapin bekal dong. Kayak kita kalau mau ke Mekah siapin 30 juta, umroh 14 hari, 15 hari, 30 juta, 40 juta. Ya, nah, karena mau tinggal 7 hari cuma 10 juta. Ya, yang badu ya sama. Kita panjang ini perjalanan akhirat ini panjang. Nanti kita akan ada mahsyar, nanti akan diinterogasi kita semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti semua kita akan dikumpulkan al-awwalun wal akhirun, yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan sama Allah. Kita akan diinterogasi, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa melewati itu, dapat apa namanya istilahnya kartu sakti ya, kartu sakti yang mana kita termasuk orang yang masuk surga langsung tanpa hisab. Para nabi, orang-orang soleh, tapi tetap saja nanti di sana ada dialog. Allah tanya kepada nabi, kamu sudah menyampaikan belum? Nanti juga umatnya Nabi Muhammad tetap ditanya, bagaimana nabinya udah nyampaikan belum? Tetap ada pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun kalau para nabi dan orang-orang soleh, sebagian mereka akan masuk surga tanpa ribet gitu ya, masuk surga langsung, masuk surga langsung. Nah, jadi ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala, ya itu ya, memang kita ketika di dunia ya kita ya secara fitrah ya, secara manusiawi itu ingin banyak saudara ya, ingin kuat. Nah, mau kita orang beriman atau ada orang tidak beriman ya inginnya sih banyak pengikut. Kenapa? Kalau banyak pengikut itu asik. Nah, gitu ya. Apalagi kan kalau di YouTube atau apa, hasil apa mungkin kalah bisa presiden gajinya sama YouTuber ya. Ya, karena pengikutnya banyak. Ya memang begitu, manusia itu banyak-banyak kan tidak apa-apa kalau dalam kebaikan. Masalahnya enggak, sing penting mah banyak-banyak aja walaupun kontennya amalannya itu fajir. Ya, ada dosanya, ada maksiat, yang penting orang senang. Terus orang tetap saya senang menyenangkan dia menyenangkan saya. Ya, nah saya ditaati, udah saya sudah punya kehormatan. Padahal enggak begitu.
bukan sekedar banyak-banyakan. Jangan sampai banyak-banyakan ini menipu kita. Firaun itu merasa banyak followernya. Tentaranya kuat-kuat, Firaun taat semua, masuk jurang, tabok, tabok, push up, taat itu tentara-tentara Firaun sama Firaun. Ya, Firaun bangga dengan banyaknya pengikut. Sampai lalai dia, sampai dia mati, masuk kuburnya di laut ya. Nah, jadi al-haakumut takatsur telah membuat kalian lalai berbanyak-banyakan. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan pengikut. Ya, yang nggak apa-apa kan banyak pengikut untuk banyak harta juga. Ya, kalau yang ngikutin satu sepi gitu ya. Nah, ini senanglah manusia, fitrah manusia. Tidak apa-apa, bahkan Nabi pun sangat senang umatnya banyak. Kata Nabi, tazawwaju al-waluda wal-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ayo nikahilah apa wanita-wanita yang apa walud ya wal wadud yang semangat untuk mencetak generasi dan penuh rasa kasih sayang. Karena nanti kalau banyak keturunannya, saya juga senang kata Nabi. Kenapa? Ya, maksudnya kalau makin banyak yang selamat, makin banyak yang masuk surga, ya Nabi senang. Jadi bahagia banget. Itu sosialis asli. Enggak cuma mikir dia saja, yang selamat, yang enak, yang nikmat hidupnya, enggak mikir orang lain. Ya, bagaimana orang lain juga ikut merasakan kesenangan saya. Bukan sebaliknya kita sesak napas. Ya enggak? Orang banyak duitnya kita yang sesak napas. Nah, orang yang kawin kita yang apa? Hah? Sesak napas, sakit hati. Nah, oke. Nah, orang beriman ingin rame-ramenya dalam kebaikan. Tapi kalau orang fajir, orang kafir, sing penting wakeh, yang penting banyak followernya, yang penting banyak pengikutnya. Padahal ngajak orang dengan cara yang salah, dengan cara maksiat. Siapa yang nggak seneng liatin yang gitu-gitu? Ya, siapa yang nggak seneng liatin yang nikmat-nikmat, padahal kenikmatan yang nggak boleh apa namanya dinikmati. Jadi maksiat itu nikmat, ya. Tapi apa? Ujung-ujungnya membuat kita sakit. Jadi tak katanya tahanlah maksiat walaupun nikmat, betul juga. Ya, karena kenikmatan sesaat. Ya nggak, korupsi itu enak dapat uang banyak, ketangkep bingung juga. Nama baiknya hancur, harus sembunyi di mana ya supaya nggak ketangkep. Yang gak enak juga ya, hidup begitu. Nah, apalagi nyolong apa gitu, termasuk berbuat syirik. Ya, ingin cepat dapat uang banyak, minta tolong jin. Ya, potong ayam putih dulu apa gini, dapat uang banyak, akhirnya nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Nah, harus tunduk kepada aturan jin tersebut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nauzubillah. Kesenangan sesaat seperti itu. Ya, karena seenak-enaknya manusia hidup di dunia, oke lah dulu ada orang sampai 1000 tahunan zaman Nabi Nuh. Ya, tapi kan endingnya ada juga, mati juga. Ya, 1000 tahun ya mati juga. Di sana ada alam yang lebih dari 1000 tahun, bahkan apa tanpa batas, yaitu akhirat. Makanya orang yang beriman menjadi sebagai apa yang dia isi dengan berbagai macam perbekalan yang bermanfaat untuk supaya dia sampai ke negeri akhirat. Tapi orang yang nggak beriman, pokoknya simpen tasnya penuh, padahal pasir, hanya memberatkan batinnya saja dan jiwanya dia nggak dapat apa-apa. Ya, nggak bisa dimakan, nggak bisa apa. Ya, kesenangan sesaat, kayaknya aja keren nih, lihat nih, banyak nih, lihat nih, gendut nih tas saya penuh berisi. Ya, padahal pasti nggak bermanfaat. Ya, karena di dunia itu kayak sayap nyamuk kata Nabi. Sayap, lauka nati dunya ta'dilu indallah janahal ba'udah masaqo kafiran syarbatal ma'au kama qala Rasul SAW. Dunia itu di sisi Allah nggak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Seandainya apa namanya akhirat itu, apa dunia itu ya, seandainya dunia itu sama atau ya sama dengan sayap nyamuk, Allah nggak kasih makan, nggak kasih minum orang-orang tidak beriman. Tapi kenyataan orang nggak beriman sekarang mayoritas. Sekali lagi sering ulang ya, penduduk dunia itu berapa miliar sih? 7 miliar ya. 1 miliarnya umat Islam, sisanya orang-orang nggak beriman. Mereka kaya, mereka yang punya perusahaan besar, mereka menguasai teknologi senang. Ya memang mereka menghalalkan segala cara, yang penting senang. Nah, seperti
Seperti apa? Seperti binatang. Ya'kulun wa yatamatta'un. Makan minum saja. Yatamatta'un ya, bersenang-senang saja. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang makan dan minum. Jadi katanya manusia itu dari binatang, kata mereka ya. Dari binatang lama-lama cerdas. Nah, tapi kenyataannya enggak. Manusia dulu buat apa alatnya itu dari batu ya untuk apa untuk berburu pakai batu, sekarang pakai peluru, udah maju. Dulu pakai sekarang pakai pesawat, sekarang maju secara teknologi tapi secara moral, secara akhlak biasa aja, bahkan turun seperti itu. Bukannya harusnya tambah maju juga. Nah, seperti itu. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Itu ya. Nah, jadi orang yang beriman juga senang dengan banyaknya follower, pengikut. Maksudnya apa? Ya, entah itu pengikut keluarga besar, entah itu keluarga besar keluarga betulan atau keluarga besar umat Islam yang besar, senang. Nah, tetapi hakikatnya kita harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan memperbanyak amal. Nah, sesungguhnya bagian kata Nabi yang akan tinggal itu amalan kita, keluarga kita balik. Sebetulnya keluarga kita dan harta kita tetap bisa jadi pendamping kita, walaupun mereka nggak sama-sama di kuburan, ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi Sallam, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Ya, ada keterangan lain. Apabila anak Adam mati, ya, dan kita pasti mati, terpotong semua amalannya kecuali dari 3. Nah, 3 pun ini Nabi menyebutkan contoh, bukan berarti cuma 3 ya. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Anak yang soleh. Waladun soleh yadulahu. Oke, anak yang memang nggak ikut tidur di kuburan, ya. Anaknya soleh, pulang ke rumah. Tapi anaknya pas pulang ke rumah itu sebetulnya amalan dia juga. Ya, nanti anaknya punya cucu lagi sampai hari kiamat orang baik. Itu kenapa? Karena anak yang soleh pasti dia nggak akan luput mendoakan orang tuanya dalam setiap sujudnya. Keren, keren. Jadi pas anaknya berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya, juga nanti bingung kadang-kadang orang tuanya, loh, kok saya tambah. Nah, ternyata pas ditanya, ya Allah dari mana kok tiba-tiba saya ini dapat bonus beginian? Ya, tambah tinggi derajatnya di surga. Oh, itu istighfari kawaladika. Karena anakmu suka istighfarin buat kamu terus. Nah, ini kalau kita bisa, ya, nggak usah disuruh, dia mendoakan orang tuanya terus. Nah, jadi jangan bangga dulu anaknya sukses, banyak uangnya, banyak apa. Belum tentu doain Anda. Nah, ya makanya kita berdoa mudah-mudahan kita dapat anak yang soleh. Nah, karena anak yang soleh hakikatnya amal kita seperti itu. Terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mati, ilmu kita masih ada, di share masih sama orang, disebarkan. Imam Bukhari udah mati, ya tapi kita hidup tetap dengan Imam Bukhari, dengan Sahih Bukhari. Dia nggak sia-sia, fokus, konsentrasi 16 tahun mengumpulkan data, neliti, ngecek, cek, recheck gitu ya. Terus ngecek, akhirnya apa? Jadilah Sahih Bukhari termasuk manuskrip terbanyak sedunia. Manuskrip terbanyak sedunia itu adalah manuskrip Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari ingin mengakalkan dirinya. Maksudnya apa? Ingin dia itu dia dikasih umur 63 tahun sama Allah. Tapi dia ingin sebetulnya amalannya ngalir terus sebagaimana orang nabung. Ya, katanya nabung itu bisa jadi banyak uangnya katanya. Padahal pakai cara yang nggak boleh. Ya, tapi rata-rata orang nabung kan supaya apa? Supaya nambah banyak begitu katanya. Nah, boleh begitu, tapi dengan cara yang benar. Nambah banyak itu apa? Kita nanam ilmu yang bermanfaat, nanti tumbuh, rindang, banyak buahnya. Ilmu bermanfaat itu ada pohon ya, jadi pohon gitu, kemudian banyak buahnya, orang berlindung di situ. Dengan ilmu kita dia bisa selamat kepanasan. Seperti itu, nggak kelaparan lagi. Kenapa? Karena ada ilmu. Makanya ilmu itu sangat luar biasa kok. Follower orang yang berilmu itu walaupun mungkin kayaknya di dunia dikit ya, tapi aslinya banyak yang mengikuti dia. Malaikat-malaikat jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak dari manusia, dan ketaatannya nggak usah ditanya, mereka itu apa?
sangat taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala, sosok makhluk yang sangat taat itu akan mendukung orang-orang yang berilmu. Jangankan malaikat, apa? Binatang-binatang, kata Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta hitan fi jawfil ma. Orang alim ini yang berilmu. Orang berilmu itu orang apa sih? Orang sombong. Oh, saya paling banyak S2 S3 atau profesor, punya penelitian, punya hak paten. Bukan, yang berilmu itu orang yang takut sama Allah, kemudian dia ngajak orang takut sama Allah agar mentaati perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadhu, makin berilmu makin tidak menyombongkan. Jadi apa? Sampai ikan-ikan di lautan itu mohonkan ampun ke followernya dia, follower setia. Bahkan orang yang bermajelis ilmu itu ada sendiri malaikat khusus yang untuk apa? Melapor, bahkan nimrung di majelis ilmu. Itu ada sendiri malaikat khusus. Ya. Bahkan apa malaikat itu apa sangat menghormati, sangat memuja ya orang yang menuntut ilmu, baru menuntut loh. Dia apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tadau ajnihataha, sungguhnya malaikat itu merendahkan sayapnya apa ridon gitu karena itu sangat suka menuntut ilmu bima sona dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Dengan ilmu itu dia bisa mengelola dunia ini. Jangan sampai cuma gali batu bara, habis digali, apa nggak ditutup lagi. Akhirnya apa? Banjir, mati semua kebanjiran. Yang kaya, perusahaannya saja udah balik lagi. Kenapa? Pandai teknologi, tapi nggak tahu gimana akibatnya, nggak diukur dulu. Akhirnya apa? Merugikan. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan di tengah laut, ya, juga di daratan karena perbuatan manusia itu sendiri. Dia berilmu, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Dia hanya menggali, tapi apa? Merugikan orang lain. Nah, ini bahaya kalau tanpa jadi kecerdasan tanpa ilmu yang mengantarkan dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu yang bermanfaat, seorang dikatakan memiliki ilmu yang bermanfaat apabila apabila dia mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya. Nah, khairunas anfa'uhum linnas, bukan hanya sekedar sing penting jualan saya laris, manusia dibodohin dengan cara apapun, yang penting wajib beli, wajib harus produk saya harus dipakai dengan berbagai macam cara. Ya enggak bisa. Oke, dia bahagia sebentar. Nah itu ya, ilmu yang bermanfaat. Ibnu Katsir berapa anaknya? Anaknya dikit aja, tapi dia punya ilmu. Ilmunya dipakai. Orang-orang pada baca tafsir Ibnu Katsir, dapat dia. Itu sebetulnya amalan dia juga. Seperti itu ya. Nah, keluarga yang soleh, keturunan yang soleh itu, murid-murid yang soleh, saudara-saudara yang soleh, itu sebetulnya bagian dari amalan kita, karena mereka pasti akan mendoakan. Yang kerennya orang beriman itu nanti nggak ada hubungan dia, tapi karena ikatan sebagaimana Nabi Muhammad itu sangat mendoakan umatnya, padahal nggak ada hubungan darah langsung ya, doakan umatnya supaya selamat. Bahkan Nabi ketika mau nyebrang Siratul Mustaqim ya, sirat, nanti Nabi sangat ingat juga, dia ingat dirinya juga, tapi juga memikirkan subhanallah. Nah, jadi sebetulnya itu bagian dari amal ya. Nah, sebetulnya keluarga yang soleh, teman yang soleh, nggak usah diminta, dia akan doain kita. Nah, itu kita ujilah kesolehan kita. Kita ini udah nggak doain saudara kita tanpa dia ketahui. Jadi memang keren kalau orang beriman itu, nggak usah diminta, dia akan berikan kado-kado yang luar biasa. Mungkin dia nggak ngasih dolar, mungkin dia nggak ngasih euro, tapi dia senantiasa dengan hati yang ikhlas dan tulus mendoakan agar dia selamat sentosa di dunia dan di akhirat. Keren ya. Terus apa tadi itu ya, amal jariah yang ketiga, amal jariah ya, dengan apa? Kita bersedekah, kita berinfak. Infaknya itu bermanfaat, membuat sekarang buat masjidnya masih dipakai sampai hari kiamat, sampai ya alhamdulillah. Nabi Ibrahim ya di situ memakmurkan Masjidil Haram sampai nanti. Alhamdulillah Nabi Ibrahim dapat terus.
juga Masjidil Aqsa, ya sama masjid-masjid yang lain. Nah, kita masjid peradaban. Nah, tapi kita jangan tertipu hanya sekedar buat masjidnya aja, enggak. Kita harus buat pengisi masjidnya. Kan itu lebih penting. Masjid doang, nggak ada yang ngisi, sama aja. Berarti kita buat manusia masjid, gitu. Jadi bukan buat bangunan masjid, itu pahalanya jelas, tapi membangun orang masjid, itu lebih besar pahalanya. Karena masjid doang nggak ada orang masjidnya, oh doain. Ya, tujuannya masjid dibuat supaya orang sujud di situ. Ya, seperti itu. Nah, juga jangan lupa untuk sama-sama membangun orang masjid, bukan membangun masjidnya saja, tapi membangun orang masjid. Jadi bangunlah jiwanya. Itu yang dibangun sama Nabi Muhammad. Ya, jadi itu juga nggak kalah kita berinfak untuk penuntut ilmu, ya, orang yang akan manusia masjid juga udah capek. Al-Quran, As-Sunnah, demi apa? Demi orang itu tetap kembali ke masjid. Kenapa? Ketika nanti dia sudah berilmu, dia akan ngajak orang ke masjid lagi. Nah, ya ini bukan sekedar kita bangun masjid, kita bangun penuntut ilmunya, bangun pembela masjidnya. Itu kita bangun. Kita sumbang juga, bukan kita sumbang, ya kita yang perlu, bukan dia yang perlu. Kita sama-sama saling menguatkan. Nah ini, mudah-mudahan masjid peradaban bisa jadi bagian dari itu. Jadi kita bukan sekedar membangun fisik masjid, tapi kita membangun orang masjid. Orang masjid. Nah percuma ada bangunannya, enggak ada. Mudah-mudahan, nah dari orang-orang ini akan mengekalkan kita juga, ya kita mati karena itu sudah jiwanya jiwa masjid, ya nggak lupa sama saudaranya walaupun saudaranya sudah berkalang tanah. Ya disebutkan nama-nama orang-orang yang beriman atau secara umum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat dalam doa-doa ya dari hati yang paling dalam. Ya, jadi follower sejati adalah amal kita sendiri yang akan mendampingi kita, tapi sebetulnya saudara kita yang balik lagi memang nggak nemani kita kayak di rumah sakit gitu ya, terus harta kita yang kita tinggalkan memang nggak nemani kita, tapi sesungguhnya kalau kita sudah konsep dan kita kebetulan berhasil ini jadi saudara yang soleh, keluarga yang soleh ya, kemudian dulu kita menyimpan harta kita di dunia ini untuk kebaikan kaum muslimin, maka sesungguhnya itu juga bagian dari amal kita yang akan kita berusaha kita punya follower sejati yang enggak melupa kita atau memberikan manfaat bagi kita di amalan kita ya, amalan kita sendiri. Mari semangat untuk beriman dan beramal soleh. Nah, mau beriman beramal soleh kita nggak perlu belajar, kita juga ya Nabi saja suruh Allah suruh minta ilmu terus, waktu berbisnis ilmu. Nanti kalau pagi doanya minta ilmu. Semua orang beriman harus cerdas, nah, terus berilmu. Nah, baik, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu pada sore hari ini di Nasihat Maghribiyah dengan tema mengenal followers sejati sampai mati. Insya Allah semoga menjadi amal jariah dan segala kebaikan yang kita lakukan dihitung sebagai pahala jariah dan Allah mudahkan segala urusannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah tadi Ana sudah share di via chat bahwa untuk info Masjid Peradaban dan info-info mengenai program rutin Masjid Peradaban bisa gabung di Telegram kami di Masjid Peradaban. Insya Allah sudah Ana share dan bisa berjoin dengan Instagram kami di Masjid Peradaban serta Facebook kami dan website kami di Pesantren Teknologi. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Ustaz. Nah, tafadhali.